Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran IPA SMP kelas 9. Kali ini kita akan membahas materi kemagnetan dan pemanfaatannya dalam produk teknologi. Pertemuan pertama yang kita bahas adalah pemanfaatan kemagnetan bumi pada migrasi hewan. Anak sekalian, jika kita ketahui, kita amati, beberapa hewan melakukan migrasi. Yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah hewan-hewan itu bermigrasi? Hewan-hewan apa saja yang bermigrasi dan mengapa ia tidak tersesat saat kembali pulang? Nah, materi kali ini kita akan membahas satu persatu beberapa hewan yang melakukan migrasi. Yang pertama, migrasi burung. Beberapa burung melakukan migrasi pada musim tertentu, misalnya burung elang dan burung layang-layang. Yang menjadi pertanyaan, mengapa burung-burung tersebut tidak tersesat saat kembali pulang? Apakah jawabannya benar? Jadi, burung-burung tersebut menggunakan partikel magnet yang ada pada tubuhnya untuk menciptakan peta navigasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Comel tahun 1974 yang memasang magnet pada kepala burung merpati, ternyata burung merpati tersesat dan kehilangan arah. Akibatnya tidak dapat pulang. Nah, dari sini dapat disimpulkan burung-burung tersebut, dalam hal ini burung merpati, ternyata memanfaatkan medan magnet bumi sebagai penunjuk arah pulang. Yang kedua, migrasi ikan salmon. Salmon bermigrasi melewati sungai Fraser di Kanada dan kembali ke sungai Fraser lagi setelah 2 tahun bermigrasi, menempuh jarak sekitar 2 mil. Coba dapat kita bayangkan betapa lamanya ikan salmon bermigrasi dan betapa jauhnya dia menempuh jarak migrasi. Yang aneh, ikan tersebut dapat kembali pulang dan tidak tersesat. Mengapa ikan salmon tidak tersesat? Nah, inilah yang perlu kita cari jawabannya. Ikan salmon tidak tersesat, hal ini disebabkan sungai Fraser memiliki medan magnet yang dapat dideteksi oleh ikan salmon, sehingga tidak tersesat. Yang ketiga berikutnya adalah migrasi penyu. Penyu memulai migrasi dan mengakhiri migrasinya di pantai timur Florida, Amerika Serikat, dengan waktu antara 5-10 tahun. Dapat kita bayangkan dalam 5-10 tahun. Tetapi, mengapa penyu tidak tersesat untuk kembali pulang? Hasil penelitian oleh Cornette Lohmann meletakkan penyu ke dalam wadah air dan diberikan medan magnet yang disesuaikan dengan jalur migrasi penyu, yakni pantai Florida Utara. Hasil pengamatan menunjukkan penyu mengikuti jalur migrasi yang diberikan. Berikutnya, migrasi lobster duri. Hasil penelitian Cornette Lohmann pada lobster duri mampu merasakan medan magnet bumi untuk memandu migrasi yang dilakukan dari lepas pantai Florida menuju laut lepas yang lebih hangat dan tenang di setiap akhir musim gugur. Inilah migrasi yang dilakukan oleh lobster duri. Tujuannya untuk mencari laut yang lebih luas dan tenang. Yang kelima, navigasi bakteri. Magnetotaktik bakteria atau disingkat dengan MTB merupakan kelompok bakteri yang mampu melakukan navigasi dan bermigrasi dengan memanfaatkan medan magnet.
Beberapa jenis bakteri ini mempunyai flagella yang berfungsi sebagai pendorong. Jadi jika kita amati pada bakteri ini ada bagian-bagiannya. Ada flagella yang berfungsi sebagai pendorong, kemudian magnetosum yang letaknya di tengah ini. Magnetosum tersusun atas senyawa magnetit atau greigit yang memiliki sifat kemagnetan jauh lebih kuat dibanding dengan magnet sintetik atau yang dibuat oleh manusia. Nah, itulah kemampuan bakteri. Nah, anak sekalian, demikian tadi materi pertama yang perlu kita pelajari. Selamat bertemu kembali pada materi berikutnya, yaitu teori dasar kemagnetan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.